الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur untuk menguji mereka. Kemudian kami jadikan dia sebagai orang yang mendengar dan orang yang melihat. Karena itu di dalam kehidupan ini berputar di tengah manusia antara kesedihan dan kesenangan, kadang datang kelapangan, kadang dihimpit kesusahan, kadang ada hal yang menyenangkan, kadang ada hal yang tidak menyenangkan, ada yang dijayakan, ada yang dijatuhkan, ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Itulah hari-hari kehidupan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami bersilih gantikan di tengah manusia. Tapi dari rahmat, karunia dan keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam di dalam agama ini, kita dibekali dengan amalan-amalan yang bisa melapangkan seorang hamba pada saat-saat kesusahan, bisa memberikan untuknya jalan keluar pada kesempitan-kesempitan yang menghimpitnya, dan sebagai suatu hal yang menyelamatkannya dari kesusahan-kesusahan. Dari pokok amalan tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya. Karena itulah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di perut ikan, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dan itu yang menyelamatkannya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kegelapan, di atas kegelapan, di dalam perut ikan yang sangat besar, yang andai kata beliau bukan tergolong orang yang bertauhid, banyak bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi dengan tauhidnya kepada Allah, beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk
orang-orang yang berbuat kezaliman. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala pada segala kesusahan yang menimpa beliau, hal yang menyesakkan dada beliau, dengan banyak bertasbih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami telah mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan itu membuat dadamu menjadi sempit, menjadi sesak. Maka bertasbihlah engkau dengan banyak memuji Rabbmu, dan termasuklah engkau orang-orang yang banyak melakukan sujud, banyak solat kepada Allah, dan beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan kematian datang menjemputmu. Maka itu adalah jalan-jalan keluar diberikan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pokoknya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang hamba diuji untuk melihat bagaimana hamba ini hanya bermunajat kepada Rabbnya. Kadang seorang hamba diuji sehingga dia menyangka tidak ada lagi jalan keluar kecuali dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan itu dari pokok hal yang menyelamatkan, membebaskan seorang hamba dari kesusahan dan kesempitan, dan dari perkara yang menjamin kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, dari amalan yang melapangkan seorang hamba di dalam kesusahan yang menimpanya adalah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Di perang Ahzab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjayakan mereka dan menjadikan mereka menang di atas musuh-musuhnya dengan suatu sebab yang tidak pernah mereka bayangkan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Para sahabat itu adalah orang-orang yang manusia berkata kepadanya, sesungguhnya seluruh manusia dari orang-orang kafir dan kaum musyrikin sudah bersatu padu untuk membinasakan kalian, mencelakakan kalian wahai para sahabat. Tapi justru para sahabat itu bertambah keimanan. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup dialah Allah yang mencukupi kami dan dialah Allah sebaik-baik tempat kami bergantung. Maka mereka pun pulang dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat, kemenangan, tidak disentuh oleh kejelekan. Maka itulah seorang hamba tatkala dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pokok perkara yang menyelamatkannya dari kesusahan dan kesedihan serta himpitan-himpitan yang menimpanya. Dari amalan yang melapangkan seorang hamba di dalam kesusahannya adalah dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari area yang tidak pernah dia sangka. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ya'rifka fi syiddah." Mendekatkanlah, hendaknya engkau mengenal Allah di masa kamu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di masa engkau susah. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di segala keadaan dengan menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang, selalu berharap baik kepadanya. Ini dari pokok perkara yang bisa menyelamatkan dan membantu hamba pada kesusahan-kesusahan dan mara bahaya yang sedang menimpa. Dari amalan-amalan
yang melapangkan seorang hamba di dalam kesusahan adalah dia selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari fikih Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, datang seorang yang mengeluhkan kefakiran, maka kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah kamu. Datang orang lain mengeluhkan paceklik, kata Al-Hasan Al-Basri, hendaknya engkau beristighfar kepada Allah. Datang orang lain mengeluhkan tidak memiliki anak, maka kata Al-Hasan Al-Basri, engkau hendaknya banyak istighfar. Datang yang lainnya mengeluhkan akan kebunnya yang kering, maka kata Al-Hasan Al-Basri, hendaknya engkau beristighfar. Kemudian beliau membaca ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hendaknya kalian memperbanyak istighfar kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Allah akan melapangkan untuk kalian anak-anak dan harta kalian. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian surga, akan menjadikan untuk kalian, untuk kebun-kebun kalian, air-air yang mengalir. Maka ini dari keutamaan istighfar. Seorang hamba di kondisi adanya kesusahan, apalagi adanya perkara besar yang melanda manusia dalam bentuk wabah, suatu musibah maupun suatu hal yang mengkhawatirkan, dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari pokok yang menyelamatkannya dan membantunya, memberinya jalan keluar di tengah kesusahan-kesusahan besar tersebut. Dari amalan yang agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala susah dan di tengah himpitan adalah seorang hamba menegakkan solat dengan sebenar-benarnya, memperbaiki solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Ambillah pertolongan dengan solat dan dengan sabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sifat para nabi, kanu idza hazabahum amr faza'u ila shalah. Adalah para nabi itu, kalau mereka dirundung oleh perkara yang besar, maka mereka bersegera untuk melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga solat itu dengan hal yang baik pada solat fardunya, pada solat sunnahnya, dia pelihara. Maka itu dari sebab-sebab yang membantunya untuk menghadapi berbagai kesusahan di dalam kehidupannya. Dari perkara-perkara yang melapangkan seorang hamba di tengah kesusahan yang menimpanya adalah dia banyak membantu orang-orang yang perlu, orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Karena di dalam Sahih Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan dunianya, maka Allah akan lapangkan untuknya sebuah kesusahan baginya. Allah akan lapangkan untuknya berbagai kesusahan yang menimpanya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan seorang yang kesusahan, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang dia membantu saudaranya. Kemudian dari amalan yang membantunya untuk keluar dari kesusahan dan masalah yang mengimpitnya adalah dia banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ketika dia memperbanyak bersalawat kepadanya, kata beliau, idan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk.
Kalau engkau banyak bersalawat, dengan demikian segala gunda gulanamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan dari sebab yang melapangkan seorang hamba di tengah kesusahannya adalah dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau seorang hamba bersangka baik kepada Allah, akan menjadikan di belakang kesusahan itu ada kemudahan, dan ujian yang menimpanya pasti ada hikmahnya, dan itu adalah hal yang memperbesar pahala dan kebaikan, sebab yang menggugurkan dosa dan kesalahan, maka Allah akan berikan hal tersebut. Dan kalau dia yakin jalan keluar, hal yang melapangkan dari kesusahan akan tiba, maka Allah akan menyegerakan hal itu untuknya. Maka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan yang ke-9 yang melapangkan seorang hamba di tengah kesusahan adalah dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan salihnya. Dengan kebaikan-kebaikan yang salih, yang ikhlas dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kisah 3 orang yang pernah menghadapi hujan, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah gua, kemudian bergulir batu besar menutupi seluruh dari mulut gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar darinya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga orang ini semuanya berdoa dengan menyebut amalan salihnya, dan di akhirnya mereka berkata, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana furja. Ya Allah, apabila engkau tahu bahwa saya melakukan amalan tersebut karena mengharapkan wajahmu, maka lapangkanlah kami dengan sebuah kelapangan yang mengeluarkan kami dari himpitan ini. Maka dari setiap doa orang yang berdoa ini, Allah lapangkan suatu kelapangan sampai akhirnya mereka bisa keluar berjalan dengan biasa. Maka selalulah seorang hamba mengingat dari ketaatan-ketaatan dan amalan salih yang dibukakan untuknya, maka itu adalah jaminan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Dari pokok perkara dan pokok amalan yang menyelamatkan seorang hamba di saat musibah, di saat kesusahan, di saat himpitan yang menyesakkan dadanya atau menderanya di dalam kehidupan adalah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang mukmin, seorang kafir saja di tengah kesusahan, kalau dia berdoa hanya kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Itulah firman Allah, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang bisa menjawab doa orang yang telah terdesak di dalam kesusahannya apabila dia berdoa kepada Allah? Hanya Allah yang menjawabnya, dan dialah Allah yang memberikan apa yang diminta. Karena itulah dari gambaran ibadah para nabi dan para rasul di saat-saat mereka dihimpit oleh kesusahan, mereka hanya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya saya telah ditimpa oleh bahaya dan Engkau adalah yang Maha merahmati.
Beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disingkap dari penyakitnya yang sudah menimpanya selama belasan tahun dan diberikan anugerah untuk beliau hal yang lebih baik dari apa yang beliau kehilangan darinya saat beliau sakit. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan doa Nabi Yunus apabila dibaca oleh seorang muslim di kondisi apapun, di kondisi kesusahan, pasti Allah akan menjawabnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, doa kesusahan yang doa di tengah kesusahan yang diajarkan oleh Nabi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ard wa rabbul ardi wa rabbil arsyil karim. Di dalam hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Ahmad, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku apabila saya ditimpa oleh kesusahan supaya saya berkata la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, doa pada saat dihimpit oleh kesusahan dan hal-hal yang membahayakan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmataka arjuk fala takilni ila nafsi tarfata ain, fala takilni ila nafsika tarfata ain. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sebagian sahabat untuk berkata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Asma untuk berdoa, Allah Allah Rabbi la usyriku bih. Dialah Allah Rabbku, saya tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Itu doa-doa pada saat kesusahan atau menghadapi masalah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa kita mengambilnya sebagai suatu doa yang kita jadikan bekal di dalam kehidupan, kita pahami akan maknanya dan kandungannya, apalagi kandungan-kandungan tauhid yang terdapat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita semua pada segala masalah yang kita hadapi dan mengangkat segala bahaya dan musibah yang menimpa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati-hati kita semua sebagai hati yang bertauhid, beriman kepada Allah, selalu bergantung kepadanya, berbaik sangka kepada Allah, bermunajat dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلدنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نهري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.